Oke, selamat malam Nafsalsa semua. Di podcast kali ini kita akan bahas satu tema tentang Go Transform Your Community. Hal ini diangkat dari Injil Markus, pasal yang kelima, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Markus 5 ayat 18 sampai 20, ini cerita tentang bagaimana kuasa mukjizat yang Tuhan lakukan di tengah-tengah perjalanan Tuhan di dalam dunia ini. Dan Injil ini mengingatkan kita akan kuasa Tuhan di tengah-tengah pelayanan Yesus yang mengusir roh jahat, mengusir setan di orang Gerasa. Dan ini menjadi satu momentum untuk kita mengingatkan untuk menceritakan kabar baik kepada orang lain dalam suasana PMPI. Ya, saya Lause Dev, dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari bagian firman Tuhan ini. Markus 5 ayat 18 sampai 20 ini ceritanya tentang orang yang kerasukan setan itu ya, yang di Gerasa ya. Dan kemudian setannya diusir sama Tuhan Yesus itu kan ya? Nah, saya ada pertanyaan nih. Apa bedanya antara kerasukan setan dengan depresi dan dengan gangguan jiwa lainnya seperti skizofrenia? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Bedanya gangguan jiwa dengan mereka yang kerasukan setan. Sebetulnya kerasukan setan sesuai namanya ya. Keadaan di mana seseorang ini dirasuk oleh setan, dikuasai oleh roh jahat, sehingga dia tidak tahu dengan keadaan dirinya sendiri. Dan sedangkan kalau depresi itu adalah satu keadaan gangguan jiwa. Jadi lebih ke kesehatan mental, jiwa yang gak stabil. Biasanya sih lebih kepada tekanan-tekanan, stres yang akhirnya menumpuk dengan masalah-masalah juga yang belum terselesaikan, dengan situasi di rumah, dimanapun tempat pekerjaan. Dan memang iblis bisa pakai situasi ini supaya stres kita tuh numpuk terus, ataupun juga depresi kita dengan situasi-situasi yang kita alami hari ini. Nah, ini tuh simptom dari schizophrenia sebetulnya. Nah, sedangkan schizophrenia sendiri itu seperti gangguan jiwa ya kalau kita bilang, di mana memang ada ketidakseimbangan antara hormon di otak kita yang biasanya susah untuk diubah, dan memang penyakit ini harus disembuhkan dengan terapi dan juga untuk minum obat-obatan gitu Lause. Jadi beda ya Lause ya. Dan kita harus peka sebenarnya kalau ketemu sama orang-orang yang agak aneh-aneh gitu, jangan langsung dihakimi sebagai orang yang kerasukan roh setan gitu kali ya. Karena memang bisa aja bahwa dia tuh sebenarnya nggak butuh didoakan atau ditengking, tapi dia lebih butuh untuk ketemu dengan konselor, psikiater, dengan makan obat-obatan dan lain sebagainya. Gitu ya Lose ya. Oke, Lose, kalau tentang soal kerasukan setan nih, kalau anak Tuhan bisa nggak sih kerasukan? Ya, dari kisah ini kita belajar memang kalau orang ini kan baru bertobat gitu ya, belum pernah kenal Tuhan, belum pernah lihat Tuhan sebelumnya. Tapi memang kalau kita ngomongin apa sih, bisa nggak sih anak Tuhan kerasukan setan? Sebetulnya kita belajar dari satu bagian firman Tuhan lainnya ya, dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Situ dikatakan bahwa satu konsep yang mendasar, di mana Roh Kudus ini jauh lebih besar. Roh Kudus yang ada dalam diri anak Tuhan, orang-orang percaya, kuasanya jauh lebih besar daripada roh-roh apapun yang ada di muka bumi ini, yang ada di seluruh dunia ini. Nah, buktinya dengan case kita belajar dari kejadian di Gerasa ini, ada ribu lebih roh jahat yang semuanya tuh tunduk takluk pada kuasa Tuhan, karena mereka itu sadar sebetulnya siapa Tuhan Yesus. Nah, sedangkan kalau orang percaya yang betul-betul dia sudah convert, dia betul-betul sudah benar-benar terima Tuhan dan benar-benar mengalami kuasa Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam diri orang percaya, seharusnya orang tersebut tidak bisa lagi dirasuk setan begitu ya. Tapi mungkin dipengaruhi karena kita seringkali jatuh dalam dosa dan sebagainya, itu pasti mungkin terjadi. Tapi anak Tuhan, kalau punya Roh Kudus dalam hatinya, pikirannya, dirinya, membawa hidup kita sebagai anak Tuhan, harusnya tidak bisa dalam konteks ini. Gitu loh. Jadi roh setan, apapun pangkatnya, semua takut pasti pada Roh Kudus ya. Karena Roh Kudus sudah mengalahkan mereka semua. Ya, Lose. Terus Lose,
Kenapa ya Yesus melarang orang yang dibebaskan dari roh jahat untuk ikut pergi dengan dia? Nah, ini good question ya. Dimana banyak orang bilang, kenapa sih Tuhan Yesus justru melarang? Bukannya Tuhan Yesus butuh banyak orang ya? Bukannya Tuhan Yesus butuh banyak murid untuk melayani bersama dia? Nah, memang dalam konsep ini Tuhan meminta untuk orang yang sudah dirasuk setan dan sembuh itu oleh kuasa Tuhan, dia pergi meninggalkan situasinya waktu itu, meninggalkan rumahnya dan semuanya, membagikan kabar baik itu. Nah, konsep ini diajarkan oleh Tuhan Yesus, di mana ketika dia melatih orang-orang yang baru mengenal Tuhan, yang baru dilakukan mujizat demi mujizat dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka punya iman yang kokoh kepada Tuhan, supaya mereka nggak kebergantungan kepada fisik Tuhan Yesus, di mana Tuhan berada justru mereka justru percaya. Tapi meskipun tidak hadir bersama-sama dengan Tuhan Yesus secara fisik, mereka bisa membagikan kabar baik itu. Mereka bisa eksplor banyak hal. Dan kabar baik, ngomong-ngomong, bicara tentang kesaksian iman. Makanya Tuhan minta mereka untuk pergi membagikan kabar baik itu, share ke komunitas, ke teman-teman yang lain dengan cara bersaksi, dengan kebebasan yang dialami, bukan karena ada Tuhan Yesus secara fisik, tapi karena ada hidup yang sudah dimenangkan dalam Tuhan Yesus. Gitu loh, Iya, Lause. Tapi kebayang sih ya, kalau kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus langsung secara fisik, pastinya akan lebih merasa tenang ya. Iya loh, tapi memang kita harus memiliki iman yang teguh dalam Yesus ya. Walau kita tidak secara fisik melihat Yesus, tapi kita setiap hari melihat Yesus dari kacamata iman. Mm-mm. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Lause. Kan orang yang baru dibebaskan dari roh setan itu adalah petopat baru ya. Terus dia langsung disuruh mandiri, nggak usah bersama-sama secara fisik dengan Yesus. Tapi Yesus langsung menyuruh dia untuk memberitakan Injil. Wah, kayaknya berat banget itu ya. Ya, ini apa ya, rasanya sudah diminta untuk melakukan tugas yang berat gitu ya di awal-awal dia kenal Tuhan. Tapi memang kalau kita melihat semua panggilan orang percaya itu sama. Mau itu petobat baru, mau itu yang sudah mengikut Tuhan 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan seperti kita lause ada yang udah ngajar 5 tahun, 10 tahun, ada yang lebih ya. Dari saya kecil juga ada banyak lause yang udah lama banget setia mengajarkan firman Tuhan. Nah, namanya memberitakan Injil nggak dibatasi dari seberapa lama dia mengikut Tuhan. Sejak dia pertama kali mengikut Tuhan, percaya, confess, mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat secara pribadi, itu artinya misi itu dimulai dalam diri orang percaya loh, untuk boleh membagikan kabar baik, mentransformasi komunitas, menceritakan apa yang dialami. Jadi menceritakan kabar baik atau menginjil itu bukan bicara tentang harus jadi hamba Tuhan, majelis, harus jadi lause, harus jadi orang-orang yang memang juga sukses dan semuanya, apalagi harus ikut Tuhan berapa belas tahun lamanya. Tapi diawali dari kenal Tuhan, itu udah ada panggilan yang sama buat semua orang percaya di muka bumi ini, yaitu untuk menceritakan kabar baik, menceritakan tentang kasih Tuhan, menceritakan tentang Injil Tuhan Yesus. Nggak peduli berapa lama dia kenal Tuhan, ikut Tuhan. Gitu loh, Nah, itu dia topik kita minggu ini adalah mentransformasi komunitas. Wah, berat banget. Baik buat anak-anak, apalagi buat kita lause-lause juga sama berat itu. Iya, berat ya loh, ya. Jadi gimana cara kita dan anak-anak bisa mentransformasi komunitas ya? Kita kan bukan influencer kayak di YouTube gitu. Iya, ini topik yang menarik, memang berat ya. Ini panggilan buat kita semua ya, buat khususnya lause-lause nih yang mendengarkan podcast ini ya. Gimana caranya kita bisa jadi berkat mentransformasi komunitas kita di lingkungan kita. Yang pasti nggak bisa langsung sekali jalan semua beres gitu ya. Nggak bisa langsung dibabat habis dalam waktu seminggu atau 2 minggu. Tema ini kita akan eksplor banyak ya, secara pelan-pelan tapi pasti ya. Pelan-pelan tapi pasti bahwa kita ini memang semuanya adalah influencer nih. Lause-lause semua ada influencer bagi anak-anak yang kita layani semua. Dan kita semua ada influencer bagi keluarga kita, bagi tempat pekerjaan kita, dimanapun kita berada. So, sehingga semua firman Tuhan yang kita sudah alami ini, kita bisa bagikan kepada orang di sekitar kita. Menjadi kesaksian yang nyata. Memang nggak mungkin
langsung praktis singkat gitu ya, tapi pelan tapi pasti banyak orang semakin kenal Tuhan, semakin menyaksikan Tuhan lewat kehidupan kita nih sebagai influencer-influencer di dunia kita hari ini, di tempat kita bekerja, di gereja kita, tempat kita melayani. Nah, Lausa-lausa semua, dari semua pembahasan hari ini, kita sama-sama melihat, sama-sama belajar bahwa kita dipanggil dengan kuasa dari Allah Roh Kudus, kuasa dari Tuhan Yesus Kristus yang paling tinggi dan tertinggi di atas semua kuasa yang ada. Dan kita belajar lewat juga bagaimana Tuhan mengusir roh jahat di dalam diri orang Gerasa, bahwa Tuhan punya kuasa yang paling tinggi, dan inilah menjadi prioritas kita. Prioritas bahwa Allah yang Maha Kuasa itu sudah datang ke dalam dunia dan dia menjalankan misinya dan memberikan mandat yang besar bagi setiap kita hari ini. Bagaimana kita harus membagikan Injil itu, bagikan kabar baik itu, bagikan sukacita itu, bagikan apa yang kita punya berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar kita, kepada lingkungan kita, tempat kita bekerja. Dan bagi kita yang ngajar anak-anak semua, kita juga bisa explore di mana Tuhan begitu baik bagi kita dengan kesaksian-kesaksian yang nyata yang bisa mengubahkan banyak orang, bahwa Tuhan pakai kita menjadi berkat bagi lingkungan tempat kita berada. Itu lause-lause, semoga ini jadi berkat buat kita ya dalam mempersiapkan firman Tuhan dan juga buat kita pribadi merefleksikan bagian firman Tuhan ini. Thank you Lose Dev untuk penjelasannya. Gila, Dev.